apa rupanya istilahnya kejadian yang pertama ini Soraya? Agak keras sedikit ya, saya nggak dengar di sini hujan lebat. Setoran, Pak. Mbak. Apa tuh? Ya, Soraya? Kedengeran saya. Iya, Pak. Betul-betul nggak kedengeran. Putus ya, udahlah. Atau di apa? Di chat aja, chat. Chat aja. Dari saya lihat. Mana chatnya? Nggak kelihatan. Nggak ada lah chatmu. Mana chat? Coba lihat. Belum ada chatmu apa Soraya? Apa transaksi apa? Apa yang bertambah? Apa berubah? Apa yang berubah? Setoran ke kas bertambah 2.000 Pak. Oh gitu. Ya, apa yang berubah? Setoran kas. Terus maksudnya apa ini? Makanya kalau kita kalau cara menjawabnya ya, kalau kita melihat suatu transaksi, kamu sebutkan apa yang berubah, apa yang bertambah, apa yang berkurang, atau apa yang bertambah, apa yang bertambah, kan begitu ya. Bisa saja dua-dua bertambah, bisa saja satu bertambah, satu berkurang, bisa saja dua-dua berkurang. Nah, kalau saya tanya kira-kira transaksi ini apa yang berubah? Sebutkan apa yang berubah. Coba ulangi Soraya. Apa yang berubah? Ayo Soraya. Mana? Setoran ke kas bertambah 2.000 di kredit Pak. Bah. Ini parah lagi Soraya. Coba pahami kembali jawaban yang saya. Coba pahami ya. Coba pahami ketika yang saya tanya apa yang berubah. Kamu sebutkan misalnya kas bertambah Pak, kredit kas bertambah didebetkan, utang berkurang didebet, utang bertambah dikreditkan. Itu contohnya. Jawabnya seperti itu. Kas bertambah didebetkan 2.000, utang bertambah dikreditkan 2.000. Nah, seperti itu cara menjawabnya. Jadi kalau sepotong-sepotong seperti ini ya saya pun nggak paham. Setoran ke kas lagi. Setoran ke kas itu maksudnya apa? Kan gitu. Ingat ya, ingat kembali. Kamu itu di posisi perusahaannya. Jadi kalau kayak gini nih, contohnya ini, kita yang nerima duitnya. Ya. Kita yang nerima duitnya. Jadi mungkin kalian belum terbiasa dengan yang seperti ini ya. Jadi artinya kita yang nerima duitnya.
Jadi ketika kita mencatatkan suatu perusahaan atau usaha, kamu di usaha itu. Jadi kalau kamu ngomong tadi setoran kas Pak, ya kenapa setoran? Siapa yang nyetor? Siapa yang nerima? Jelas lah, kan gitu ya. Ya, kas bertambah Pak di debit, utang bertambah di kredit berapa? 2.000 misalnya contoh gitu kan. Nah, jadi coba ya, itu tandanya kalian sebenarnya belum paham juga jurnalnya. Ya kan, itu tandanya kalian belum paham. Mana si Soraya tadi? Kok nggak ada? Mana Sorayanya? Hmm. Ini si Sorayanya. Ya. Coba ulangi, Soraya. Apa yang berubah? Oh gitu. Setoran ke kas bertambah 2.000 di debit sama ke modal bertambah 2.000 di kredit ya. Oke. Baiklah. Artinya yang kamu pahami seperti itu masih bisa kita pahami ya. Coba kita lihat. Berarti ada share lagi. Berarti ada saldo ya, saldo setoran kas 2.000, debit 2.000. Lalu kita masuk ke Herman Capitals, posisi A juga, cash kredit 2.000. Ini dia kondisinya seperti ini. Ya, kondisinya seperti ini. Oke, coba kita pahami lagi. Coba saya cek lagi kira-kira siapa yang atau kalau memang langsung bilang masih ragu-ragu atau masih belum paham, langsung aja bilang, Pak, saya belum paham lah Pak, yang transaksi yang ini. Kalau mau langsung ke transaksi yang mana boleh, ya, biar kita bahas gitu langsung. Kalau memang rasanya, tapi yang kita oke, yang kedua Al-Farizi, ya Al-Farizi. Silakan, coba ngomong dulu biar mana tahu dengar saya. Apa yang berubah Al-Farizi? Yang berubah Pak, setoran beban sewa bertambah 90 di debit. Sama beban sewa? Sama ke modal. Ini. Sama ke kas. Sama modal. Gimana? Beban sewa di debit. Iya. Terus? Kas bertambah di kredit. Kas bertambah di kredit. Kas berkurang di kredit ya. Kas berkurang di kredit. Ini dari mula-mula 2.000 karena kita bayar sewa. Namanya bayar sewa. Jadi bayar sewanya ini dia di debit, mana dia tadi? Rent expense nih, ya kan? Di debit.
90, lalu pasangannya dikas, kasnya berkurang lah, namanya kita bayar. Iya, Pak. 2000 berkurang 90 menjadi 1910. 10. Kan itu kan masih pelan-pelan ya. Jadi Iya, Pak. memang kalau sekedar mengerjakan soal mungkin masih bisa, tapi kalau kita coba pahami, kita harus latihan ya, kita harus latihan omongkan, kita harus kerjakan kan gitu ya, biar mudah-mudahan bisa lebih paham. Baik, selanjutnya bawah juga Zuhratul Husna. Nah, Zuhratul Husna. Coba, Iya, Kak. apa transaksi ketiga? Peralatan bertambah 600 di debit. Peralatan atau perlengkapan? Peralatan. Peralatan. Oke, peralatan. Oke. Peralatan berapa? Bertambah 600 di debit ke debit. Oke, ini dia. Terus kas berkurang 600 di kredit. Kas berkurang 600 di kredit. Ini dia. Ya. Artinya ada pembelian equipment. Nggak ada disebut nggak buat equipment apa di situ? Nggak ada ya? Nggak ada dikasih tahu equipment apa di situ? Nggak ada. Ada, Pak. Kenapa Widya? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Oh iya, ya udahlah. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Ya udah. Nah, kamu Widya, yang soal ke 4. Empat apa ceritanya? Membeli perlengkapan didebitkan, Perlengkapan Pak. ya? Ya, 25 didebit. Oke, membeli perlengkapan ya. Perlengkapan bertambah 25. Terus, apa lagi? Kemudian utang usaha bertambah 25 di kredit. Oh, pakai utang dia. Ya, Pak. Oke, pakai utang dia. Nah, seperti ini. Ya, jadi convertible-nya bertambah di kredit sebesar 25, Pak. 25 ya. Jangan ragu lagi ya, jangan ragu. Artinya kadang-kadang itu yang saya lihat, ada yang ragu-ragu bertambah di kredit. Kan bingung ya. Kalau yang nggak biasa. Oke, kita coba yang selanjutnya. Ini kayaknya serius sekali, si minta itu Siregar. Coba. Apa soal yang kelima? Kas bertambah di debit, pendapatan jasa bertambah di kredit. Oh, kas bertambah di debit, pendapatan jasa Bertambah di kredit. Iya, Pak. Oke, bagus. Kas pendapatan jasa bertambah di kredit. Berarti dia nerima pendapatan ya. Iya, Pak. Oke, ada pasiennya. Jadi nengok di sini kasnya bertambah 1.310 tambah 190 jadi 1.490. Oke, selanjutnya siapa lagi? Siti Ramadhani Siregar. Siti Ramadhani Siregar, bacakan dulu soal apanya. Soalnya lu baca. Lupa di unmute, Pak, bentar. Kenapa? Lupa di unmute, bentar, Pak. Membayar gaji pegawai sebesar 35. Beban gaji bertambah di debit 35.
kas berkurang di kredit 35. Oke. Membayar gaji ya, berarti kita ke biaya gaji. Gaji dibayar 35, debit. Bayarnya pakai cash. Debit. Nah, kreditnya. Pandai ya kalian ya. Siapa yang nggak pandai kira-kira? Pandai semua. Oke, lanjut. Siapa nih? Jihan Lorenza. Iya, Pak. Nah, coba bacakan soalnya. Nah, ya, kasih tahu apa yang mau dituliskan, di mana mau dituliskan. Membayar beban listrik sebesar 15. Bayar beban listrik. 15 sama Beban kas. listrik ya. Ini ya, bayar beban listrik. Ya, Iya, kan? Pak. Iya. Terus kasnya dikredit. Kasnya dikredit. Kenapa dikredit? Hah? Kenapa dikredit? Karena kan dia terpakai uangnya, Pak. Dipakai. Kenapa dia dikredit? Apa, Pak? Kenapa kasnya dikredit? Karena kasnya berkurang. Ya, betul. Karena kasnya berkurang. Itu yang kalau karena kasnya dipakai, bingung juga ya kan? Karena kasnya berkurang. Kas seperti itu contoh. Betul. Baik. Sampai berapa Pak soalnya? Dina Auliah. Dina Auliah, mana orangnya? Dina Auliah. Iya, Pak. Apa soalnya Dina? Mana orangnya? Ya. Membayar bermacam-macam beban sebesar 10. Membayar apa tadi? Beban serba-serbi, Pak. Membayar Beban serba-serbi. Oh, kita ke miscellaneous expense ya. Nih, miscellaneous expense. Terus? kas berkurang di kredit 10. Kas berkurang 10. Iya, di kredit, Pak. Oh, gitu. Oke, oh, udah ini. Tadi apa, Beban perlengkapan, Pak. Enggak. Oh, ada yang enggak, yang non cash ya. A, B, C, D, E. Ini tadi kamu H atau I? F, G. H-nya apa? Hanya beban perlengkapan, Pak. Lah, kok bisa lompat kamu? Satu-satu lah. Hanya beban perlengkapan. Iya, Pak. Kenapa beban perlengkapannya? 20, Pak. Kenapa dia? Bertambah atau berkurang? Berkurang, Pak. Beban perlengkapannya berkurang? Beban perlengkapannya bertambah, Pak. Uangnya berkurang. Perlengkapannya Bertambah. Perlengkapannya? Beban perlengkapan bertambah. Perlengkapannya? Bertambah. Loh. Tengok posisi perlengkapan di mana? Ini perlengkapan nih, supplies. Posisinya di mana? Di kredit, Pak. Nah, itu bertambah namanya? Berkurang, Pak. Bertambah, berkurang lah. Beban perlengkapannya berkurang. Ya. I-nya udah dijawab duluan misalnya. Ada lagi? J? Ada J? Ada, Pak, J. J jangan kamu lagi lah. Si Irfan Nurdiansah, J.
Ya Pak. Apa ini J? Nah, apa soalnya Irfan? Prive Pak. Prive. Baca dulu soalnya, baca dulu soalnya. Prive. Iya, baca dulu soalnya. Ya Pak, bentar. Herman mengambil uang untuk keperluan pribadinya sebesar 50. Oh gitu. Berarti emang ada prive ya. Herman's drawing. Kalau bahasa Inggrisnya prive. Berarti privenya bertambah di debit Pak. Kas berkurang di kredit. kas berkurang di kredit. Oke, Ya. kas berkurang di kredit. Nah, seperti ini. Gak dengar suaranya. Atas lah. Oke. Coba tes suara dulu. Jadi udah selesai semua soal kita. Sudah kan? Udah Pak. Sudah semua sudah. Ini emang nggak dengar apa? Keluar suaranya. Yang terbagus ya earphone-nya ini. Yalah. Oke. Nah, setelah di jurnal semua, yaitu dicatat dengan aturan debit kredit di masing-masing ledger atau masing akun, kan dibentuklah trial balance. Trial balance itu mengambil semua saldo-saldo yang ada yang terkait dengan semua buku besarnya. Contoh di sini di kas saldo terakhirnya 1.350. Nah, ini apa nih? Saldo supplies-nya 25 kurang 20 jadi 25. Nah, trial balance-nya jadi kayak gini nih. Oke. Kelihatan. Untuk trial balance Herman Cukur. Ya, trial balance-nya seperti ini. Sama dengan kalian punya? Sama Pak. Sama Pak. Sama Pak. Sama Pak. Baik. Sama Pak. Kalau sudah ininya yang sama, trial balance-nya sama, kemungkinan kecil sekali laporannya bisa beda, ya. Harusnya sih sama. Ya, masih ada yang mau masuk. Ya, udah mau pulang gitu ya kan, masuk ya. Nah, ini dia laporan. Ini ada laporan income statement. Fees earned-nya 150, operating expense-nya ada sales expense 35, sales rent expense 90. Nah, dia ini rugi ya? Iya Pak. Iya Pak. Salah lah ini, rugi ya? Hah? Siapa yang bikin untung? Ada yang bikin untung? Laba? Ada yang bikin laba? Hah? Kok bisa lebih besar pendapatan dari beban? Ya nggak apa-apa ya kan? Kita kan cuma nyatat. Ya nggak apa-apa. Ya memang standar biasa aja kan gitu ya. Kalau kita sebagai orang accounting, ya nggak ada masalah. Mau rugi, mau untung, atau mau laba, itu bukan, istilahnya kita tidak bisa. Kalau misalnya, oh ini nih pakai si pakai si Ismi jadi akuntannya. Nanti kalau jadi akuntannya, perusahaannya jadi laba terus.
Nggak ada yang kayak gitu. Ya, kita nggak ada hubungannya dengan laba dan rugi perusahaan. Yang istilahnya usaha mereka yang bergantung ke usaha mereka ya, bukan ke kita. Oke, ada net loss 20. Lalu di sini ada capital statement-nya atau laporan perubahan modalnya. Ya, ada perubahannya itu net loss-nya berarti berkurang. Berkurang juga drawingnya jadi berkurang 22. Mengurangi 22. Increase ya, increase-nya itu 70. Jadi 2000 dikurang 70, 1930. Nah, inilah modal akhir dari tukang cukur Herman. Nah, kita lihat posisi financial position-nya, laporan laba rugi, laporan neracanya. Kasnya 1350, supplies-nya 5, equipment-nya 600. Sedangkan account payable-nya ada 25 dan modal akhirnya 1930. Nah, nanti ini posisi saldo balance-nya 1955. Ya, saya kira tidak susah. Cuman saya mau ngajarin satu lagi nih sama kalian. Laporan posisi, laporan arus kas. Ya. Laporan arus kas. Herman Cukur. Cash flow statement. Laporan arus kas. Ya. Bagaimana laporan arus kas? Nah, ini coba kamu lihat bagaimana nyusunnya. Ada yang udah tahu? Diajarin nggak kemarin di SMK atau di SMA? Belum ya? Baik. Kalau cash flow statement ini untuk periode ya. Periode, berarti kalau ini tadi A sampai J. A sampai J. Nah, adapun komponennya, komponen dari cash flow statement ini adalah beberapa aktivitas namanya. Ada namanya aktivitas operasional. Tapi sebelumnya di atasnya itu kita harus masukkan dulu profitnya. Profit atau loss. Profit atau loss. Angka profit atau loss-nya kita tunjukkan dulu. Pas kita pakai, ini tampil dia. Ini ya. Nah, ini dia. Profit atau loss-nya di atas dia. Ya, sebagai awal dari cash flow statement. Lalu ada yang namanya operational activity. Aktivitas operasional. Aktivitas operasional itu aktivitas yang terkait dengan aset ya. Aset lancar sama utang lancar kalau nanti bahasanya. Di sini kalau kamu mau melihatnya bagaimana caranya, ini kalian lihat saja lah dulu ya. Dari sebelumnya ada dari sebelumnya tidak ada menjadi ada. Ini operasional nih kita lihat. Pertambahan bahasa Inggris ya kita bikin ya. Pertambahan apa bahasa Inggrisnya? Increase ya, decrease. Decrease of supplies. It's salah tulis. Decrease of supplies. Ini juga ada decrease of equipment. Ada juga decrease of hutang.
Ya, ini kita decrease of equipment. Ada decrease of apa itu? On payable. Ini on payable berapa? 5.600 sama 25, ya kan? Net of operational activity ini kita jumlahkan 630, lalu ada apa lagi di sini? Oh, aktivitas ini nih, aktivitas kalau ada 3 aktivitas ya, ada operational activity, ada investment activity, nggak ada dia, nggak ada ya, nggak ada si apanya, nggak ada investment activity. Lalu ada fund ya, fund activity. Fund activity ini kamu bisa lihat ada kita increase jadinya. Apa istilahnya? Pengambilan modal si prefer ya, drawingnya berapa drawingnya? 50 ya, 50 berarti ini mengurang ini ya, 50 ini mengurang. Ini mengurang karena dia berkurang. Jadi seperti ini posisinya. Kas pertamanya ada, coba kita lihat kas pertamanya berapa. Ini ditambahin semua 560. Kas pertama berapa ya? Saldo kas pertama berapa? 2.000. 2.000, Pak. 2.000 ya. 2.000. Oh iya. Kalau di sini kita bikin beginning. Balance. Oh, di bawah dulu sekali. Total ya. Total activity. Kita jumlahkan aja. Tunggu dulu. Increase. Oh, kalau increase supplies dia minus lah. Uang keluar kan. Ini kurang juga. 650. Beginning balance-nya 2.000. Maka kita komakan dulu. Maka ending balance-nya ini samakan 1.350.
Sama-sama kan? Ini kasnya. Kas terakhir 1.350. Ini contoh cash flow-nya. Ya. Ini contoh cash flow statement namanya. Laporan arus kas. Awalnya profit atau loss dulu, lalu decrease kenaikan supplies. Ini tengok dari neraca. Kenaikan equipment ini tulisannya salah. Equipment. Ini 600, decrease AP ini 25, ini positif. Nah, seperti ini posisinya. Ini dia. Ending balance-nya. Bisa kalian buat? Hah? Bisa dibuat kira-kira nanti? Inilah contoh cash flow statement untuk Herman Cukur. Namanya cash flow statement. Cash flow statement itu kan bahasanya artinya laporan arus kas. Ya, laporan arus kas. Arus kas itu kas masuk dan kas keluar. Ya kan, kasnya masuk kayak mana, keluarnya kayak mana, kayak gini lah. Ini lah tambahan pelajarannya untuk beda lah sama anak SMK ya kan. Di SMK ada belajar cash flow statement? Ada, Pak. Ada, kayak gitu kan? Ya, Pak. Nah, ya udah agak mantap lah. Jadi berubahnya mengikut perkembangan soalnya lah, ya perkembangan soalnya. Oke, saya kira ini ada yang mau ditanyakan terkait Herman Cukur. Ini nanti filenya saya kasih pun boleh, nanti saya kasih. Ya di grup bisa saya share. Biar kalian bisa paham bagaimana nyusun laporan arus kas. Ya. Oke. Kayaknya keripik-keripik kali soalnya ya kan. Nggak ada yang menantang. Ada yang menantang soalnya. Wih. Yang mana? Ini yang banyak ini apa? Ali Usman ini. Iyalah. Kerjain Ali Usman ini. Ya kan? Biar hari apa kita ketemu lagi? Hari Rabu kita ujian ya. Hari Rabu kita ujian. Ke-1. Ini si Ali Usman ini jadi tambahan nilainya. Ya. Jadi nanti soalnya saya kasih di hari hanya, kalian lihat, kerjakan juga dan selesaikan juga di hari itu juga, kirim emailnya ke saya, itu tes 1 kita. Tapi ini kamu kerjakan Ali Usman ini sebelumnya, kalian kirim dulu sebelum hari Rabu, biar jadi tambahan nilainya, ya biar jadi menambah nilai untuk tes 1-nya. Jadi nanti nilai tes 1 kamu murni ditambah dengan nilai PR-nya si Usman ini dibagi 2. Nah, itulah nanti nilai tes 1 kamu. Karena kita sih khawatir juga nanti pas ujian kamu kan ya taulah ujian gugup atau apa, tahu tak selesai lah, inilah itulah. Jadi masalah semua. Ya kan? Itu yang kita harapkan. Itu yang kita tidak harapkan, tapi paling tidak kita jaga-jaga supaya nilainya masih tetap bagus dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu maksudnya. Oke, saya kira itu tidak ada sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau memang kalian mau, ada yang mau ditanyakan lagi silakan. Terkait penugasan silakan. Kalau penugasan itu siapa? Halaman berapa itu? Si Usman itu. 86, Pak. 86.
Nah, ini kan akunnya belum dibuat nih. Buat akunnya sendiri ya. Buat akunnya sendiri satu, nggak ada dikasih taunya akunnya nih. Kamu cari sendiri akunnya, akun apa. Satu. Dan yang kedua, ingat ya, buat akunnya dulu ya. Buat akunnya dulu kosong. Ingat teknik yang saya kasih tahu. Buat akunnya dulu kosong, ya kan, baru kamu kerjakan soalnya. Jangan begitu jumpa soal baru buka akun, jangan juga. Ya, buka akunnya dulu. Silakan nanti. Kalau memang ada yang berat kali transaksi yang tidak kalian pahami, bisa di WA tapi jam kerja, jangan malam, ya. Dan di grup, jangan japri, ya. Di grup jangan japri. Untuk pertanyaan-pertanyaan terkait perkuliahan di grup, jangan japri. Dan waktunya waktu jam kerja saja, ya. Batasnya kan jam 6 sore, maghrib lah, maghrib. Jangan malam-malam kalian hubungin, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Pak, Ya. materi T1 itu apa aja, Pak? Ini jurnal ini aja kita. Oh, ini aja. Iya, modelnya seperti soalnya beda aja. Saya kasih soal agak beda. Saya kasih kamu seperti ini. Ya. Kalau mau gampang, kamu sudah tuliskan aja di kertas ininya, ledger-ledgernya. Bikin ledgernya itu 10 baris satu ledger. Tunggu dulu, kas. Tapi kalau kas janganlah. Kalau kas bikin satu halaman aja. Kalau kas bikin satu halaman aja biar aman, ya. Tapi kalau yang lainnya bikin 10 baris aja. Jadi nanti setelah saya kasih soal, kamu langsung kerjakan, kan gitu kan? Nah, selesai kan dipoto. Jadi buku kasnya itu aja yang agak panjang, agak banyak barisnya, satu halaman. Tapi kalau yang lain bikin 10 paling banyak 10 baris lah, 10 baris paling banyak. 10 dan bisa satu baris bisa ada satu buku bisa ada dua ledger kan gitu ya, 2 atau 3 ledger, nggak apa-apa tuh ya, biar menghemat waktu, ya. Ledgernya disiapkan aja dulu, ya. Ledgernya disiapkan aja dulu, paham? Ledgernya disiapkan ya. Dan ingat sampai laporan arus kas ini nanti ya. Jangan arus kas ini kalian langsung pelajari ini. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, Ya. yang transaksi yang itu kan pakai bunga. Jadi itu pakai mana? Oh, bunga ada. Haram itu bilang. Karena kali ini suruh pakai bunga. Orang kok pakai bunga. Nggak boleh gitu. Iya. Permohonan Biro Teknik untuk mulai kredit profesional. Oh. Belum ada bayar bunga. Yang terakhir Pak. yang ada bayar bunga dia. Yang terakhir dia ada bayar bunga ya. Itu masih hitung-hitungannya aja. Bunga dia 12%. Yang terakhir dia tuh, jangan bunga lah. Bikin aja apa? Bagi hasil. Atau margin ya, margin. Ya, bikin aja margin di situ, bukan bunga. Biaya margin ya, biaya margin. Ya. Ada masalah itu. Pak, Jangan ini dibikin biaya bunga ya. Apa tuh? nggak harus bahasa Inggris kan, Pak? Oh, mancing. Ya boleh aja. Jangan, Pak. Udah. Iya.
Belajar. Kapan lagi waktunya belajarnya kalau nggak sekarang? Kapan nunggu belajarnya? Ya, karena nanti soalnya aja bahasa Inggris. Ya, soalnya bahasa Inggris, ininya bahasa Indonesia. Siapa Ali Usman ini? Atau Ali Usmannya bahasa Inggris, soalnya bahasa Indonesia. Pilih mana? Bahasa Indonesia semua apa, Pak? Iya. Biar pandai, Len. Itunya. Harapan saya biar kalian pandai. Jangan kalian jadi bodoh. Nggak tahu ngomong sama orang kuliah lain, ataupun misalnya ketemu sama, ya kan kita nggak tahu kamu kerja di perusahaan mana nanti. Ya kan, kalau kamu kerja di perusahaan memang di sini udah undang-undang cipta karya, nanti bakal masuk itu pemodal-pemodal buat perusahaan. Udah gampang buat perusahaan di sini. Ya kamu bantu terus bahasa Inggris, kamu nggak tahu kan? LUCU jadinya. Tahu LUCU kan? Lucu, Pak. Lucu kan gitu. Ya. Oke, saya kira kita tetapkan aja untuk Ali Usman aja lah yang bahasa Inggris ya, biar kalian agak gampang nanti pas ujian. Ya. Yang Ali Usman bahasa Inggris, akun-akunnya, bukannya apanya, bukannya disuruh translate soal itu. Enggak disuruh translate soalnya, cuman akun-akunnya aja. Kalau memang susah akunnya, tengok di batasan istilah-istilah yang ada di buku Sumarso itu ada itu. Istilah-istilahnya ya. Oke, ada lagi kira-kira? Tidak ada? Tidur semua kalian? Kok diam semua kalian? Gambarnya kok diam semua ya? Bisa kalian freeze gitu? Kalian ini. Jangan gitulah. Ya udahlah kalau gitu, kalian diam-diam aja. Kita bubar sajalah. Ya. Baik, kita akhiri kuliah hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baru rame kalian kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.